Halo Sobat Recap, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar Sobat Recap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kasus teror terhadap Kogoro Mori dengan motif balas dendam, di mana si pelaku telah memasang peledak di mobil rental yang disewa Kogoro Mori untuk pergi healing ke pemandian air panas. Yang jadi masalah, Conan dan Ran ikut serta dalam mobil tersebut sehingga Kogoro tidak punya banyak pilihan untuk menyelamatkan diri. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu tekan tombol merah, like juga bila suka video ini, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar supaya channel ini semakin berkembang. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video dari channel ini. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi cemilan buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKB. Scene awal cerita Detektif Conan episode ke-471. Nampak Kogoro, Ran, dan Conan naik mobil rental. Mereka menuju ke pegunungan untuk menikmati pemandian air panas. Tak lama, Kogoro menerima telepon dari Inspektur Megure. Ran yang mengangkat karena Kogoro sedang menyetir. Megure bertanya posisi mereka sekarang. Setelah Ran menjawab bahwa mereka sedang naik mobil berada di Jalan Takaoka, Conan pun mengubah mode ke speaker. Megure memberitahukan mobil rental yang sedang dinaiki mereka dipasangi bom yang siap meledak oleh seorang pelaku yang menyebutkan namanya Sugiyama. Tentu saja Kogoro sempat kesal karena saat pengecekan di lokasi rental, mobil tersebut dalam kondisi baik. Kogoro langsung menurunkan kecepatan mobil. Megure melanjutkan penjelasan. Sugiyama baru saja menghubungi kepolisian dan menyatakan adanya bom di mobil yang dibawa Kogoro. Selain itu, mobil tidak boleh berhenti, harus terus bergerak pada kecepatan di atas 20 km per jam. Kogoro pun kembali fokus mengemudi di kecepatan sesuai instruksi. Detik berikutnya terjadi ledakan di sebuah menara. Bersamaan dengan Megure menjelaskan, Sugiyama juga memberitahu akan ada ledakan peringatan di sebuah menara air. Sugiyama memberi instruksi agar mobil Kogoro masuk ke jalan tol. Dan nampaknya Kogoro tidak punya banyak pilihan saat ini. Dari sini Conan menyimpulkan teror terhadap Kogoro ini bukan sekedar orang iseng, tapi benar-benar serius. Lalu Megure dan beberapa polisi bersiap untuk mengejar mobil Kogoro. Nampak juga Shiratori yang bertugas mengamati dari udara dengan helikopter. Kemudian jalur area jalan Takaoka dijaga polisi dan disiapkan jalur khusus untuk mobil yang dikemudi Kogoro Mori. Beberapa menit kemudian, Inspektur Megure berada di belakang mobil Kogoro. Mereka memasuki jalan tol. Lalu Megure menyuruh membuka jendela mobil. Polisi nampaknya akan menyelamatkan Conan dan Ran terlebih dulu. Akan tetapi semua panel di dalam mobil itu rusak. Kemungkinan besar hal ini sudah direncanakan si pelaku. Pintu maupun jendela tidak bisa dibuka dari dalam. Di saat itu Kogoro menyadari bahwa tangki bensinnya bertahap menurun lebih cepat, kini tinggal setengahnya. Padahal saat baru OTW masih penuh. Itu artinya tangkinya telah bocor. Conan memperkirakan mobil hanya bisa berjalan sekitar 1 jaman lagi. Tak lama Takagi muncul di mobil van. Dia memakai palu pemecah kaca untuk menghancurkan jendela mobil yang dikemudi Kogoro. Di saat itu Conan berpikir bagaimana caranya mobil itu bisa tetap bergerak agar bom tidak meledak. Namun semua orang bisa selamat. Setelah Takagi berhasil memecahkan kaca mobil, orang yang diselamatkan dulu adalah Conan. Nah, ketika giliran Ran Mori untuk berpindah ke mobil van, Shiratori mengabarkan bahwa dalam beberapa kilometer jalur jalan tolnya macet, hanya bisa untuk 1 mobil saja. Sehingga Ran yang merasa tidak akan sempat berpindah menarik kembali tangannya yang sudah digapai oleh
Takagi, sehingga kini mobil bergerak di jalur kosong. Polisi pun berhenti. Di saat itu Conan memberitahu ke Inspektur Megure beralasan itu pesan dari Kogoro Mori, yaitu mencari kasus yang berkaitan dengan jalur tol Takaoka yang berhubungan dengan Kogoro Mori. Dan setelah dilakukan pengecekan arsip data, polisi berhasil menemukan data 3 tahun lalu seorang bernama Matsumiya Ichiro. Kasus itu tepat hari ini 3 tahun silam. Matsumiya membunuh mantan pacarnya. Lalu menghindari penangkapan polisi, dia masuk ke jalan tol Takaoka, namun tewas karena menabrak palang pembatas jalan. Ternyata Matsumiya ini punya seorang adik yang saat itu sedang sekolah di luar negeri, dan saat kembali ke Jepang tidak percaya kasus tersebut sebagai kecelakaan tunggal, alias kakaknya tewas karena disengaja. Akan tetapi sebanyak apapun polisi menjelaskan, si adik ini keras kepala dan tidak mempercayainya. Oleh sebab itu, polisi sedang melacak pelaku, sehingga Kogoro diminta fokus menyetir sampai bantuan datang. Sebenarnya yang menjelaskan semua itu ke Kogoro dengan suara Inspektur Megure adalah Conan, karena Megure sedang melacak pelakunya. Nah, ketika mobil Kogoro berhasil melewati kemacetan, Kogoro menyuruh Ran untuk melompat dari mobil di saat genting nanti, karena bagi Kogoro keselamatan Ran lebih utama untuk saat ini. Namun tiba-tiba muncul mobil truk pengangkut yang mendadak mendahului mobil Kogoro. Mobil truk memasuki terowongan, lalu mobil Kogoro di jarak cukup jauh di belakangnya. Di sisi lain, nampak si pelaku yang bersiap-siap meninggalkan apartemen sambil berkata, "Akhirnya sebentar lagi Kogoro Mori tewas. Dendamku akan terbalas, Nissan." Dan tak lama terdengar suara ledakan dari terowongan yang dimasuki mobil Kogoro. Lalu keluar asap hitam yang sangat tebal. Si pelaku membuka horden apartemennya dan tertawa. Dia tersenyum bahagia usai melihat asap dari ledakan tersebut. Nah, ketika si pelaku keluar apartemen dan berusaha masuk ke mobilnya, Inspektur Megure dan Takagi menghampirinya. Tentu saja Megure berusaha menangkapnya dengan tuduhan teror bom. Namun, Megure juga menjelaskan kecelakaan yang menimpa Matsumiya Ichiro, di mana hasil forensik menyatakan tidak ada bekas pengereman di lokasi. Matsumiya melepaskan helmnya sebelum menabrak pembatas, sehingga kecelakaan itu dianggap kasus bunuh diri. Namun si adik masih tidak percaya. Nah, ketika si pelaku berusaha kabur, dia terhenti karena kedatangan mobil polisi dan keluar Kogoro Mori dari mobil tersebut. Tentu saja hal ini mengejutkan baginya. Bagaimana bisa Kogoro Mori selamat dari ledakan bom? Kogoro pun menjelaskan apa yang terjadi di terowongan. Mobil truk yang bergerak di depan mobil Kogoro adalah tim penjinak bom. Mereka menyiapkan jalur dan roller ban. Tugas Kogoro hanya naik ke truk itu menabrak jaring bantal busa, sehingga ban mobil tetap berputar di roller. Kemudian bensin diisi dan pedal gas ditahan dengan tongkat di kecepatan 20 km per jam. Kogoro pun bisa keluar dari mobil. Kemudian polisi menyalakan kembang api beserta asap tebal untuk mengelabui pelaku. Mungkin saat ini penjinak bom sudah berhasil mematikan bomnya. Kogoro pun berkata, "Kau orang yang beruntung karena kau bukan seorang pembunuh." Pada akhirnya si pelaku menyadari perbuatannya meski harus menerima kenyataan pahit kasus kakaknya, dan pelaku ditangkap polisi. Kasus pun ditutup.